Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait infrastruktur jalan di Kaliorang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raihan Amali Ramadan. Saya berasal dari program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mula Warman. Di pembahasan presentasi pada kali ini, kita ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, penjelasan latar belakang kasus dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lalu poin kedua, kita ada kaitkan dengan asas manajemen dan organisasi pemerintahan yang relevan. Dan poin ketiga, kita akan membahas tawaran solusi berbasis prinsip manajemen dan organisasi pemerintahan yang baik. Dan yang terakhir, kita akan memberi kesimpulan. Baik, kita akan masuk ke poin pertama, penjelasan latar belakang kasus dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Infrastruktur jalan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena memengaruhi aksesibilitas dan mobilitas barang dan jasa di suatu wilayah. Di Kecamatan Kaliorang, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, kondisi infrastruktur jalan menjadi salah satu isu yang sangat mendesak untuk diperbaiki. Beberapa titik jalan poros yang merupakan akses utama bagi masyarakat setempat mengalami kerusakan parah, seperti jalan poros SP4 di depan kantor desa, jalan poros SP3, dan jalan poros di desa Kaliorang Kampung. Kerusakan jalan ini telah mengganggu aktivitas masyarakat yang sangat bergantung pada jalan tersebut untuk mendistribusikan hasil pertanian dan perikanan mereka ke pasar serta menuju fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. Meskipun pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Kaliorang, kendala utama yang dihadapi adalah pengolahan yang kurang baik dalam hal anggaran, kualitas proyek, serta pengawasan yang tidak optimal. Oleh karena itu, masalah ini membutuhkan perhatian lebih lanjut, baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Dan ya, kita ada di poin pembahasan yang kedua, yaitu mengkaitkan asas manajemen dan organisasi pemerintahan yang lebih relevan. Masalah infrastruktur jalan rusak di Kecamatan Kaliorang, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, dapat dianalisis lebih dalam dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam manajemen dan organisasi pemerintahan yang baik. Beberapa asas utama yang dapat diterapkan untuk memahami dan menangani permasalahan ini adalah asas efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi masyarakat. Setiap asas ini memainkan peran penting dalam mengelola kebijakan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang lebih baik dalam masa depan. Lalu di pembahasan poin ketiga, kita akan memberikan tawaran solusi berbasis prinsip manajemen dan organisasi pemerintahan yang lebih baik. Untuk mengatasi masalah kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Kaliorang, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan solusi yang berbasis pada prinsip-prinsip manajemen dan organisasi pemerintahan yang baik. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan dengan pendekatan berbasis prinsip manajemen dan organisasi pemerintahan yang baik. Pada solusi poin pertama, yaitu perencanaan yang lebih matang. Menurut David William Mullins dalam bukunya Public Administration, A Guide to the Theory and Practice of Public Administration, perencanaan yang baik harus melibatkan penelitian dan analisis yang cermat terhadap kondisi infrastruktur yang ada serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kaliorang harus mengambil langkah-langkah seperti studi kelayakan dan survei teknis, dan yang kedua, prioritas berdasarkan tingkat kerusakan, lalu perencanaan anggaran yang realistis. Lalu solusi pada poin kedua, yaitu pengorganisasian sumber daya. Menurut James Anderson dalam bukunya Public Policymaking, pengorganisasian yang efektif memastikan bahwa kebijakan yang telah direncanakan dapat diimplementasikan secara efisien. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh pemerintah yaitu koordinasi antara instansi terkait, dan yang kedua pengawasan terhadap kualitas pekerjaan, dan yang terakhir pemanfaatan tenaga kerja lokal. Solusi poin ketiga yaitu pelaksanaan yang efektif. Menurut Harold Laswell, pelaksanaan kebijakan publik yang efektif harus melibatkan penerapan teknik manajerial yang tepat dan melibatkan berbagai pihak dalam implementasi kebijakan. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah pelaksanaan bertahap dengan skala prioritas, melibatkan komunitas lokal dalam pengawasan, penerapan teknologi dalam monitoring, dan yang terakhir pengendalian dan evaluasi. Dan solusi pada poin terakhir yaitu pengendalian dan evaluasi. Menurut Paul A. Sabatir dalam bukunya Theories of the Policy Process, menekankan pentingnya evaluasi dalam mengukur efektivitas kebijakan yang diimplementasikan. Beberapa langkah pengendalian dan evaluasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu yang pertama, evaluasi berkala terhadap proyek, dan yang kedua, peningkatan pemeliharaan jangka panjang.
Dan ya, kita sudah ada di poin pembahasan yang terakhir, yakni kesimpulan. Simpulan terdapat 3 poin. Poin pertama, pentingnya manajemen dan organisasi pemerintahan dalam infrastruktur. Permasalahan jalan rusak di Kaliorang menunjukkan perlunya perencanaan yang matang, pengelolaan sumber daya yang optimal, serta evaluasi berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Lalu pada poin kedua, peran transparansi dan partisipasi publik. Pemerintah harus meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan proyek agar pembangunan jalan dilakukan sesuai standar dan kebutuhan warga setempat. Poin terakhir, implementasi solusi berbasis prinsip manajemen publik. Dengan menerapkan perencanaan berbasis data, koordinasi antara pemangku kepentingan, serta evaluasi berkala, proyek perbaikan jalan dapat berjalan lebih efisien dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kecamatan Kaliorang. Dan ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.